والإفادة والاستفادة والحق على ترشد بكتاب الله وسنة رسول الله صلوا على الهدى والله تعالى الخير ابتغاء وجهه وقربه ومرضاته وثوابه ونوال العمل الصالح وأبانا ورجالنا وأسرافنا الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم وأخلاقنا في أخلاقهم ثم إلى أرواح الذين معنا بهذا المسجد التقوى سابقا معنا لاحقا معنا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم لنا برحمته ووالدينا ووالدكم خاصة وأمة المسلمين عامة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hlul 'uqdatam bi nabi wa ala alihi wa sahbihi para kiai, para asatidza, para siswaku, abah, hadirin dan segenap rombongan saya. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala kita bisa dapat berkumpul di masjid ini menghidupkan daripada syiar Allah Subhanahu wa taala kita dalam berkumpulnya, yaitu untuk mempelajari Warasatul Anbiya, mengambil daripada ilmu-ilmu warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan warisan yang diberikan oleh Nabi Muhammad dan kita mengambilnya bisa manfaat buat kita, warga kita dan yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam junjung tinggi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain. Amin. Fadlun as-safil awal wa ma yata'allaqu bis-sufuf. Utamaan saf yang pertama dan yang berkaitan dengan saf-saf. Satu barisan, ya, bukan wasaf. Satu barisan, sholat. Wa min fadli hadhihi ummah, Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad keutamaan daripada keutamaan yang sangat banyak, di antaranya yaitu keutamaan bagi orang yang berada di shaf yang pertama di dalam sholat. Di antaranya anna fihi thawaban mutasyiran Allah ta'ala ahfahu anna, Allah berikan pahala bagi orang yang berada di shaf yang pertama. Pahala tersebut mutasyiran disimpan sama Allah, disembunyikan dari kita, tidak ditampakkan. Ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan, pahala-pahala yang sudah dijanjikan tidak ditunjukkan sama kita nanti. Walau kasyafa an lintas bikan nas bi hatta yadkhul ila darul qur'ah di fasil munazza'ah sya'ni. Jika dibukakan pahala tersebut, maka manusia akan berlomba-lomba, bahkan bisa saling pukul-memukul, ya, berlomba-lomba ingin berada di shaf yang pertama, bahkan sampai
supaya tidak ada perkelahian, berantem. Nah, ini diguncang namanya siapa yang berada di saf yang pertama. Itu kalau pahalanya dibuka sama Allah Subhanahu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil minda." Jikalau manusia itu mengetahui apa yang ada di dalam panggilan kalimat adzan, was-shafil awwal, dan shaf yang pertama, Bumma lam yajid illa yastahimu, tidak akan mereka dapatkan kecuali mereka akan saling berebut mengambil posisi di shaf yang pertama. Wa fi riwayat Muslim, "Lau ta'lamu ma fi shaf al-muqaddam la kana al-Qur'an." Jika mereka mengetahui tentang keutamaan di shaf yang pertama, maka mereka minta diundi. Karena akan kita temui masjid berlomba-lomba di shaf pertama, ya kita saling dorong maju lewat shaf yang pertama, yang kedua aja. Dan juga kita tidak pernah dapatkan saling bincang siapa yang berada di shaf yang pertama. Karena itu yang kita pelajari pada malam hari ini, berusaha berada di shaf yang pertama, tapi bukan saling sikut, saling sudut. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, "Wasoful awal wa khairu sufuf al-rijal." Shaf yang pertama itu sebaik-baiknya shaf bagi orang laki-laki. Ya, bagi orang yang laki-laki. Nabi SAW bersabda, "Khairu sufir al-rijal awwaluha." Sebaik-baiknya shaf bagi orang laki-laki itu shaf pertama. Yang jelek itu di akhir. Ya, sudah tahu dia bisa shaf pertama, mundur dia belakang. Sampai yang paling kan lain dorongin pelanggan ya. Wa khairu sufufi an-nisa' al-ruha, yaitu sebaik-baiknya shaf untuk perempuan di akhirnya shaf laki-laki. Ibarat laki-laki shaf akhir di situ itu perempuan, itu sebaik-baiknya shaf perempuan. Dan paling buruknya shaf perempuan itu kalau dia di depan, belakangnya makmum langsung, yang laki di belakang. Ya, ini menjadi campur aduk. Nah, dan tidak nanti itu nanti perempuan itu baik shaf itu setelah akhir shaf laki-laki. Buruk itu kalau dia di depan campuran. Kemudian berkata Sallallahu Alaihi Wasallam yastaghfiru li ahli shaf al-awwal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengucapkan astaghfirullah, memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang berada di shaf yang pertama. Wa yusalli alaihim, dan Nabi mengucapkan salawat kepada mereka. Fa'inna al-Iryad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Irbad bin Sariyah, sesungguhnya Nabi SAW kana yastaghfiru lis-shaf al-muqaddam ta'ala. Nabi itu mintakan ampun sebanyak 3 kali bagi orang yang shaf yang pertama. Mintakan 3 kali. Allah dan Nabi Muhammad minta ampun sebanyak 3 kali untuk rombongan shaf yang pertama. Walikan atau untuk shaf yang kedua sekali. Untuk shaf yang kedua sekali. Diriwayatkan Imam Ibnu Majah, An-Nisa'i, Ibnu Khuzaimah, Sahih al-Hakim wa Sahih ala syartihima. Lam yukhrijal al-Irwad fa in hibasbil wa kana yusalli ala shaf muqaddam thalathan wa la thani wahidin wa la kulli saykan min hifai an qala yusalli ala shaf al-awwal marratayn. Tapi ada yang mengatakan 2 kali shaf pertama. Bukan 3, tapi mendapat yang kuat di 3. Bahkan Allah Subhanahu wa taala wa malaikat dan malaikat juga yad'una mendoakan bagi orang yang berada di shaf yang pertama. Doakan apa? Supaya dapat ampunan, supaya dapatkan keutamaan marratayn sebanyak 2 kali. Bahkan ikhwan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, Gola Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi la yusholluna 'ala shafil awwal. Gola ya Rasulullah, wa 'ala tsani? Gola innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shafil awwal. Gola ya Rasulullah, wa 'ala tsani? Gola wa 'ala tsani. Dikatakan oleh Abu Umamah,
Kemudian sahabat tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saf kedua gimana? Kata Rasulullah, sama jawabnya, Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alas shafil awwal. Allah malaikat doakan shaf yang pertama. Kalau ya Rasulullah, wala thaniyah ya Rasulullah, wala thaniyah. Jawab Rasulullah dengan yang kedua, wala thaniyah. Bukan itu. Itu tangkip pentingnya untuk keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang berada di shaf yang pertama. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum wa hadu baina manakibikum. Rapikan barisan saf-saf kalian dan sejajarkan pundak-pundak kalian. Nempel gitu. Walinu fi aini ikhwanikum. Yaitu lemah lembutkanlah tangan-tangan kalian pada saudara kalian. Yang akan saya jelaskan. Wasudul khalalah, tutup yang ibarat ada yang kosong belum penuh, ditutup yang sampai longgar. Karena syaitan yadkhulu fiha fima bainakum bimanzilatil hadab. Karena syaitan itu akan masuk di antara kalian kalau seandainya itu ada apa? Setelah di situ syaitan main-main seperti anak kecil ngangguin. Seperti anak kecil kan berisik ke bahasanya. Syaitan kayak gitu, main-main. Di sini dikatakan innallaha malaikatahu yusholluna 'alal yad'una bil ghufran wa ridwan. Yaitu yang masuk dengan yusholluna, Allah mendoakan supaya dia dapat ampunan, dikasih ampunan. Malaikat begitu. Adapun yang dimaksud walinu fi aini ikhwanikum, itu kita mengikuti dengan isyarat. Maksudnya apa? Jengok kawan-kawan. Oh masih kaca bisa untuk diisi. Oh enggak dikit. Jangan masuk tempat. Bisa tuh bisa masuk. Oh gas kayak ini. Oh kawan masuk ini masih ada kosong. Enggak nyempit dikit. Ya itu maksudnya walinu fi aini dikum. Mutawati'an. Itu menunjukkan orang tadi rendah hati, tidak sombong. Ya kalau sudah ini di depan, lebar ke kaki. Ini ada sombong bisa dikatakan. Ya, padahal bisa untuk masuk sekolah. Kemudian yang dimaksud dengan saddul khalal imla'ul furja, isi yang kosong. Isi yang kosong. Kalau seandainya kita masuk sholat di shaf yang pertama itu masih ada bisa masuk satu, isi yang satu. Diisi. Seandainya kita berdua, maka tidak usah diisi. Shaf yang buka barisan yang baru. Shaf yang kedua. Buka di shaf yang kedua. Nanti ya urusan nanti ada orang lain mungkin datang untuk menutupi. Tapi kalau kita datang sendirian, ya kita tarik yang di depan. Ya, jarum kita tarik untuk bisa diumum, untuk dipilih orang yang memang paham. Untuk tarik, ya ditarik pengalinya ini, pegang lah ya, model itu. Kalau paham dia, nanti dia akan mundur. Nah ini sunnahnya itu setelah takbiratul ihram, bukan sebelum takbiratul ihram. Ustaz jaraknya jauh dari shaf yang kedua sama shaf pertama, bukan di situ takbir di tengah-tengah. Hampir jadi tangannya. Ya, mundurnya bareng-bareng. Sudah diatur sama Rasulullah rapi. Itu jangan bukan pegang mundur. Ya, nah, sunnahnya bolehlah model sebelumnya, tapi tak itu ihram seperti itu. Itu pilih jangan yang di belakang imamnya. Itu di belakang imam itu penting untuk menggantikan posisi imam kalau imamnya pada saat itu batal. Ya, jadi sebelah ini. Kemudian warawahu Daud wallahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata khusus buatku ketikan shaf-shaf kalian, yaitu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan dari Rasulullah SAW, itu innallaha malaikatahu yusholluna 'alal ladzina yusalluna itu maksudnya yaitu untuk menutup daripada kekosongan diisi. Ya, ada yang mengatakan kayak gitu. Nah, kemudian orang yang berjalan
untuk menutup kekosongan di soft tersebut. Ibarat ada kosong di mana di ujung sini, kita jalan nengok ada kosong, kita tutup. Itu dikatakan langkahnya itu pahalanya besar. Pahalanya besar. Akhamul khatawat ajrun. Paling besarnya langkah kaki ajrun pahala. Wahia apa Allah? Itu langkah kakinya yang disukai sama Allah. Apa? Menutup kekosongan semua. Waman sadda furja Allah lihat darajat. Bukan itu kan? Barang siapa menutup sok yang sekiranya tidak apa namanya kosong tadi, itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Wa bana lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah tempat di surga orang tadi. Wa ghafaralah, dan Allah ampunkan dosanya orang tersebut, sehingga disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Mu'amala min khatwatin a'zama ajran min khatwatin masyaha rajulun ila furjatin fis safi fasaddaha. Tidaklah langkah kaki yang paling besar pahalanya dalam langkah berjalannya seseorang ke tempat yang kosong di dalam sofnya, ditutup sama dia, diisi sama dia. Ini pahala yang paling besar dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fardhul imam, keutamaan menjadi imam. Allah berikan khususnya untuk umat Nabi Muhammad apa di antaranya fardhul imam, keutamaan orang menjadi imam. Min fardhul imam annahu kafilun bi husni sholati wa adatiha. Dia penanggung sholatnya makmum. Ya, dalam pelaksanaan sholat itu imam yang bertanggung jawab. Kalau imamnya besar, maka makmum ikut sah. Ya, bagus sholat ini imam. Ya, maka dari itu seorang imam itu harus menjaga kaumnya, maksudnya makmumnya di dalam sholat imam itu aman. Karena Nabi mengatakan seorang imam itu dominan, bertanggung jawab di dalam kepemimpinan. Maka dalam hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Nabi SAW di setiap kalian itu pemimpin. Ya, dalam kepemimpinan kalian akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas kepemimpinan. Imam itu bukan hanya imam sholat, banyak. Ya, kalau dia punya usaha pegawainya itu makmumnya gitu. Yang bos itu dikatakan imam, yang rumah tangga suaminya dikatakan imam. Pokoknya sebagai kalau dia jadi ketua itu dikatakan imam yang bertanggung jawab sama yang bawah. Jadi gubernur itu imam, jadi presiden itu imam. Ayatnya namanya makmum. Karena itu berat. Jadi imam ini berat. Jadi namanya dhamin, yang bertanggung jawab. Kalau belum siap jangan jadi imam. Imam apa itu? Kecuali namanya memang imam. Ada acara ini lain. Kalau memang asli imam Allah. Nah, sedikit agak menyimpang. Orang yang menjadi imam itu diberikan amanah yang harus dijalani. Amanat yang sering ledor daripada kalangan manusia, yaitu dalam mendidik anak laki-lakinya dan dalam mendidik anak putrinya. Begitu juga istrinya. Ini yang sering lalai orang tua dalam memperhatikan anak lakinya dan anak perempuannya, begitu juga istrinya. Kullu mauludin yuladu ala fitrah abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Maka Nabi SAW, setiap anak yang baru lahir itu bersih dari dosa. Orang tuanya
Majusi atau umat Nabi Muhammad SAW, tergantung orang tua. Kebanyakan dari abawahu keluar daripada lisannya itu bukan tilawatul Quran, bukan juga daripada tentang sejarah Nabi Muhammad ataupun kisah sahabat Rasulullah SAW. Mereka yang diajarkan itu apa? Nyanyian, jogetan, ataupun hal-hal yang lain. Jadi Allah bahaya. Jadi secara langsung orang tuanya menjerumuskan anaknya ke tempat yang tidak bagus, ke tempat yang jelek. Kayaknya dari itu coba ditanya anak-anak yang keluar itu yang punya anak, coba yang punya dalam mimpi anak istri, tanya itu habis dari mana? Keluarnya dari siapa? Perginya kemana? Jalannya kemana? Itu penting. Kebanyakan orang tua intinya anaknya balik, alhamdulillah. Nah, kalau tidak balik mau jadi. Tapi kalau pas balik itu mencoba tahu alhamdulillah balik, tapi tidak pernah ditanya mana ini? Perginya sama siapa? Gewang sama siapa? Kumpul di mana? Main di mana? Di mana? Allah. Ya, kemarin yang lalu saya jelaskan tentang seorang bapak ngadu sama si orang itu kan, ya mengawal orang kurang ajar kan itu tidak diperhatikan anaknya itu. Apalagi di masa-masa sekarang jarang sekali seorang anak bisa untuk menyebutkan nama-nama surah ataupun nama-nama sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka untuk menyebutkan 10 saja itu tidak bisa. Selain khulafatul rasyidin, saya pernah ngaji di mana? Pondok dulu, di pondok. Allah alam di luar pondok gimana? Yang di pondok aja, yang biasa megang kitab bulu dulu itu, sirah itu. Saya tanya, ayo sebutkan 10 sahabat tadi. Selain khulafatul rasyidin, banyak mereka tidak bisa. Diam semua. Allah alam dia karena malu. Wah memang tidak ada. Apalagi yang tidak mondok. Apalagi yang tidak mau. Namun Allah, coba perhatikan kita punya anak yang kalau sudah dia balai, sebutkan 10 sahabat Nabi SAW supaya itu dia lebih kenal dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu banyak orang tua mengajarkan dia tentang ya apa namanya, ya mungkin keluar di sana mau main bola atau sinetron ataupun yang lain, bukan nama-nama daripada nama-nama orang yang baik, nama orang yang baik. Nah, kemudian balik lagi tentang keutamaan menjadi imam sholat. Itu dikatakan utamanya in ahsana fi sholati kana lahu min ajr. Yaitu ujuri man shalla khalfahu. Jika baik sholatnya imam, maka imam tadi akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang ngikutin dia. Jadi kalau imam sholatnya sah ya, berapa banyak makmum yang melai dia, pahalanya dapat ya. Dapat mengurangi pahala makmum. Jadi imam itu pahala besar. Tapi juga kalau tidak adil, dosanya besar. Dosanya besar. Fa'an Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, "Man amma qauman falyattaqillaha." Kata Nabi, kalau ada orang ingin mengangkat seorang pemimpin kaum, ya yang dibunuh itu bukan kekayaannya, bukan daripada keturunannya, bukan nengok anak, anak penjabat, bukan. Falyattaqillaha, cari wong yang paling bertakwa. Cari wong yang paling dekat sama Allah. Ini al-mubin. Yang paling ibadah yang ini. Ini yang dipilih. Kita mau berbeda harus didohir bedai. Urusan batin itu urusan Allah. Kita tidak tahu hati manusia. Ya ini kita dengar dohir ini dia ngaji ibadah kalau ngumpul untuk ibadah. Wah ngaji kita pilih. Ya begitu juga ketika kalau mau nikah putri kita, ada yang minta zawid binta ditaqi. Kalau ada orang meminta anak gadis itu
kalau dia benar-benar cinta akan dimuliakan. Ya, dikasih tahu, dinasihati. Wa in akraha lam yatrima. Kalau dia memang tidak suka lagi, tidak akan main tahan, tidak akan mau mukul. Beda kalau yang dicari bukan orang yang bertakwa. Berapa banyak mukul istrinya, mukul anak. Ya, Allah itu wasiat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari ngomong, kalau nak angkat suatu kaum cari kaum yang bertakwa. Wal ya'lam anna dhamin mas'ulun mimma dhamina. Ketahuilah sesungguhnya dhamin, seorang imam itu akan bertanggung jawab, akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang dia pimpin, atas apa yang sudah terjadi. Wa in ahsanaka lahu ajr. Kalau seandainya dia baik, bagus, maka dia akan mendapatkan pahala makmum yang berapa banyak makmum yang ikut kepadanya tanpa mengurangi daripada pahala mereka. Kalau seandainya paling besar pahalanya siapa? Presiden itu kalau pacarnya dikenal dia juga dibahas contoh ya. Khair kalau sholat, kalau takwa, kalau usaha banget. Kali itu 30 juta kalau ibarat di Indonesia. Soal banyak. Apa tidak kamu yang punya anak banyak? Oh anak ini didik, kalau usaha itu usaha wa min qat'ihi annahu yawmal qiyamah katibin misl la yahmulu al-qada' qabla yawmil hisab. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu ala kuflan misik, 3 kelompok yang akan mendapatkan kedudukan semerbak wanginya nanti kalau di hari kiamat, semerbak daripada nyawa misi, akan lebih daripada nyawa misi, akan ditambahkan mereka di hari kiamat. Siapa aja 3 kelompok tadi? Abdul Abdullah, seorang hamba yang menjalankan hak Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, panut ya, taat. Ya, itu kedudukan yang kedua. Rajulun amma qauman wa hum bihi radun, seorang laki-laki diangkat jadi pemimpin oleh suatu kaum dan kaum itu. Kaum ini itu kalau satu orang tidak senang, itu tidak dianggap. Dia dijenguk mana yang paling banyak. Paling banyak itu yang juga ada orang jadi imam sholat zuhur, diangkat jadi imam zuhur. Ada yang setuju 10, yang tidak setuju 2. Tetap yang mana yang tertinggi itu yang 10-nya, 2 dianggap. Karena dalam jadi manusia itu pastilah yang itu ada yang senang, ada yang tidak senang. Dan mungkin semua orang itu senang sama kita. Ya, tidak mungkin semua orang itu senang sama kita. Ada, tapi intinya kita jangan benci sama orang. Biarin orang benci sama kita terserah. Tapi kita jangan benci sama orang yang lain. Mengenai benci sama kita, tidak. Kita tidak boleh benci. Susah jangan benci sama orang muslim. Ya, apa yang dirahmati Allah, kan kadang-kadang kawan dekat itu cak ulo, tak ada itu. Tahu itu habis itu yang begitu dihabisin yang dimongkes ya kalau tak pandang lebar. Yang kedua, yang ketiga, rajulun yunadi bi sholatil khamas fi kulli yawmin wa laylah, seorang yang muadzin yang menyuruh suaranya azan itu mengajak untuk sholat 5 waktu setiap hari diadzan, ya 5 waktu. Itu juga dia akan mendapatkan kedudukan. Jadi ada 3 orang yang akan mendapatkan kedudukan. Wani telah dikatakan, ya, semua waninya menyebar. Pertama seorang hamba yang menjalankan hak Allah. Kedua, seorang pemimpin yang diangkat kaum dan kaum diridho. Yang ketiga, beliau muadzin yang setiap 5 waktu dia galau kan? Nah, apa yang jauh dari Rasulullah. Fadlun amin. Sekarang keutamaan amin. Amin ini bukan orang Islam yang mengucapkan amin. Orang kafir itu kalau doa pakai amin.
manusia untuk umat Nabi Muhammad kalimat ta'min, yaitu amin, boleh amin, boleh amin. Ya, jangan amin ya. Apa makna amin? Allah mustajib. Ya Allah, terimalah doa kami. Ya Allah, terimalah doa kami. Dan ucapan amin ini banyak dihasuti oleh orang-orang Yahudi. Kok kami tidak dapat? Umat Islam kok dapat umat Nabi Muhammad? Bedanya di situ. Maka Nabi kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW hasadat ummul Yahud ala syekh. Tidaklah hasud orang-orang Yahudi kepada umat Nabi Muhammad segala sesuatu yang tidak hasud. Dia tidak hasud atas apapun yang dimiliki oleh Muhammad kecuali mengenai salam sama amin. Mengenai salam sama amin. Salam itu apa? Assalamualaikum. Itu dikatakan Allah Muhammad itu kalau tidak salah Anas bin Malik atau Abdullah bin Mas'ud itu dapat wasiat oleh Rasulullah SAW mau tidak memberikan pahala yang sangat besar, yaitu di antara sholat duha. Sholat duha itu sholat tawabin, sholat orang-orang yang baik pasti menjalankan sholat duha. Kedua, salim, sampaikan salam kepada saudara tul umrah, itu akan menjalankan umrah. Jadi kalau kita ketemu orang Muslim, dianjurkan mengucapkan walaupun tidak ada assalamualaikum, assalamualaikum. Kadang-kadang sebagian orang bisa jembek, dan bagusnya dia mengucapkan assalamualaikum. Jangan malu dalam mengucapkan assalamualaikum kepada orang yang mungkin lebih rendah kedudukannya, mungkin dari kita atau umurnya lebih muda dari kita. Jangan malu mengucapkan salam terhadap mereka. Saya pernah cerita di majlis kemarin di Begal juga. Terus Rasulullah SAW itu lebih cepat mengucapkan salam ketimbang sahabatnya. Sahabatnya itu kalau tidak ngawas Rasulullah itu nyapa assalamualaikum, lebih cepat Rasulullah ketimbang para sahabat. Padahal Rasulullah itu manusia yang sudah pernah melihat Allah, sudah pernah tahu isi surga, sudah diangkat menjadi pemimpin para rasul, tapi tidak malu menyapa sahabat-sahabatnya. Assalamualaikum, lebih cepat menyapa daripada para sahabat. Karena dalam satu cerita ada seorang budak, pada saat itu disuruh tuannya untuk belanja, dikasih uang 4 dinar ke pasar. Uang 4 dinar itu Allah hilang atau dirampok tak tahu saya. Walhasil dulu bengong dan bingung gitu, bisa pikir mana dapat duit ganti 4 dinar ini supaya bisa beli titipan tuannya tadi, sayyidnya tadi. Akhirnya Rasulullah lihat ini budak kok bengong, disamper ya Rasulullah. Ada apa? Siapa Rasulullah? Budak. Jarang-jarang penjabat yang kayak gini. Kecuali kalau lagi pemilihan di baru kan. Siapa sama Rasulullah? Ditanya. Ada apa budak? Budak itu kalau lewat bisa dijual beli ke budak. Barang itu bisa dijual beli, dibalik kanan, dibalik kiri bisa. Jadi kalau ditanya sama Rasulullah, kenapa? Uang hilang ini. Artinya uang itu buat aku belanja untuk tuan aku. Tuan aku nyuruh untuk belanja. Dikasih sama Nabi. Madinah. Duit dari mana lagi? Kayu buat Nabi. Nabi kayu. Siapa yang bilang Nabi miskin? Nabi itu kayu kalau di luar, kalau dalam rumah miskin. Dalam rumah miskin, karena uangnya yang dia dapat itu tidak pernah masuk dalam rumah. Habis kan? Dibagikan Nabi Yusuf. Nabi sebelum masuk rumah uangnya sudah habis. Nabi kalau di luar kaya, kopi luar. Tapi kalau di dalam rumah miskin Nabi. Tidak banyak hanya cukup untuk keluarganya aja. Jadi Rasulullah SAW dikasih oleh Nabi 4 dinar belanja. Bingung habis
takut balik, kamu lambat, takut dimarahi Tuhan. Nah ini Nabi sapa lagi, kenapa dah jadi balik? Takut Nabi balik. Kenapa? Ini telah kesiangan, ramuan sudah tidak kuantar kata Nabi Muhammad. Diantar sama Nabi. Diantar sama Nabi Muhammad. Ada budak nih. Nabi ini luar biasa. Sekali kuantar balik. Kuantar balik. Tuannya tadi, tuan budak itu nyingok dari dia. Nah itu budak aku sama Nabi Muhammad ini. Dijingoknya lagi. Caknya nak ke rumah sini. Benar ya? Sampai ke rumah tuan ini, tuan budak tadi. Rasulullah SAW 2 kali sampai 2 kali itu sudah dijawab. Pas sampai salam ketiga baru dijawab. Dibuka pintunya. Nah, Nabi Muhammad kaget. Ada apa lagi? Ini nak budak kau ni diceritakan Nabi pandangnya apa? Aku dah marah, dah apa Nabi, dah marah. Akhirnya Nabi nanya, kenapa ketika aku mengucap salam pertama, salam kedua tak dijawab? Giliran salam ketiga kamu jawab. Nabi mohon maaf, bukan saya tidak jawab, sebenarnya saya jawab, tapi kecil-kecil. Ketika salam pertama, Waalaikumsalam. Kedua juga gitu. Pas ketiga saya besar. Alasan Nabi kapan lagi dapat berkah salam dari mulut engkau ke rumahku. Luar biasa sahabat. Kapan lagi dapat salam dari Rasulullah untuk rumah saya kalau pokoknya saya buka pas salam ketiga. Ketika kalau mampir rumah, mau nggak salam 2 kali dan buka balik, jangan ditunggu depan rumah. Jangan ditunggu depan rumah. Mungkin mau tidur, waima wong ini adalah imutang. Kamu waima wongnya lagi di luar rumah lagi pergi. Jangan ngintip-ngintip. Aku udah buka ngintip jendela. Haram. Hukumnya haram. Nah itu ya luar biasanya budi pekertinya apa rendah hatinya bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa dalam masalah salam. Kedua masalah amin. Amin. Di dalam riwayat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disebutkan di sisinya orang Yahudi, Nabi ngomong sesungguhnya orang Yahudi itu tidak hasut kepada kita atas segala sesuatu, melainkan mereka itu hasut kepada kita mengenai Jumat yang Allah berikan petunjuk kepada kita untuk mengenai sholat Jumat itu yang pertama. Kedua beliau masalah kiblat kita sudah berpindah. Ketiga beliau masalah ucapan amin setelah ini. Amin. Dalam riwayat ini sepanjang hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ucapan amin ini ya babun min abwabil pintu daripada pintu-pintunya ampunan. Jadi mengucapkan amin itu merupakan ampunan. Salah satu pintu ampunan itu bisa dilalui dengan mengucapkan amin. Selain selawat kan ampunan dosa. Tapi dengan mengucapkan amin juga termasuk ampunan dosa. Jangan lupa habis imam Fatihah ucapkan amin. Tapi kalau itu sholat kan sama. Nah, terakhir kita lagi. Kalau seandainya imam kamu sudah bi alaihim waladdallin, jangan langsung amin. Imam itu sakta terus benar dari subhanallah. Berusaha kita sebagai makmum ini membarengi aminnya imam. Ketika kita bisa mencocoki aminnya kita dengan aminnya imam, itu mencocoki ucapannya malaikat. Apa dia? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa hamba tersebut. Manfaat makmum mengucapkan aminnya berbarengan dengan aminnya imam, Allah ampunkan dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang dikaji pada saat ini Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kemudahan untuk kita bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf seperti biasa bisa ada sekali. Yes. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.